猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan memasuki hutan keabadian. Namun ternyata dia diikuti oleh kedua sosok wanita, yaitu Yu Qing dan Tai Qing. Setelah Xiaoyan memasuki kedalaman hutan, dia banyak melihat pertempuran. Akan tetapi, akhirnya dia melawan sosok Yonghe, yaitu sebagai avatar dari Jushi. Dan scene pun berganti. 3 avatar. Aku khawatir ada kesenjangan besar antara kekuatanku saat ini dengan dirinya. Sepertinya sekarang aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya, gumam Xiaoyan. Tidak perlu khawatir suamiku, untuk saat ini ketiga avatar itu hanyalah masalah kecil di tanganku, ucap sang ratu sambil tersenyum. Namun Xiaoyan langsung tersenyum pahit ketika mendengarnya. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan kebenaran ini, ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya dan menatap sang ratu. Gelar ratu yang kamu miliki seharusnya bagaikan seorang dewa di dunia Xuanyin. Tapi aku tidak tahu kenapa di jalan dan di kota Pentian sepertinya tidak ada yang mengenalimu, ucap Xiaoyan dengan wajah bingung. Aku sudah tertidur selama puluhan ribuan tahun, dan ini mungkin menjadi fokus orang-orang di dunia Xuanyin. Tetapi, tahun-tahun ini telah berubah banyak hal di dunia ini, sehingga di era ini tidak banyak orang yang bisa mengenaliku, ucap sang ratu sambil menatap Xiaoyan. Tapi, kamu tidak akan dikenali oleh siapapun bukan? Kecuali sebagian besar orang di kota Pentian, yaitu jajaran kultivator ranah keabadian. Dan semuanya adalah bawahanmu, termasuk rumah lelang Pentian, ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Ketika sang ratu mendengar ini, dia segera tersenyum dan menutupi wajahnya dengan tangannya yang ramping. Suamiku benar-benar pintar, ucap sang ratu sambil tertawa. Jadi, jangan khawatir suamiku, itu hanyalah istana pemburu dewa. Tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka, ucap sang ratu. Sepertinya aku anak kecil di matanya, gumam Xiaoyan di dalam hatinya dengan wajah tak berdaya. Sementara itu, saat mereka berdua berbicara, kelinci bingung telah membawa mereka berdua ke dalam kabut. Di dalam kabut abu-abu, Xiaoyan dapat melihat beberapa sosok yang berlari kencang, semuanya menuju ke inti hutan. Tetapi ini sangat misterius. Ada beberapa gunung yang menutupi langit dan menjelang ke awan. Sepertinya tidak akan mudah untuk menemukan di mana istana iblis Tianhe berada, gumam Xiaoyan. Yun-er, apakah ada informasi yang jelas di giok itu tentang istana iblis Tianhe? Tanya Xiaoyan sambil melirik sang ratu. Berdasarkan apa yang ku ketahui tentang sifat Tianhe, dia seharusnya tidak membangun istana untuk dirinya sendiri. Tampaknya kita telah memasuki kisaran kehendaknya, jawab sang ratu. Xiaoyan tertekun ketika melihat ini, lalu ia melihat ke sekeliling lagi, tetapi tidak menemukan hal yang aneh di sekitarnya. Hati-hati, jangan mengira namanya terdengar biasa saja. Dia adalah orang yang sangat gila. Meskipun dia sudah mati, dia pasti mempertahankan kehendakannya. Apakah kamu ingin tahu informasi apa yang ada di batu giok ini? Ucap sang ratu. Saat ini, Xiaoyan hanya menatap sang ratu dengan rasa ingin tahu di matanya. Dia meninggalkan sebuah warisan, tetapi jika kamu ingin mendapatkan warisan itu, kamu harus mengorbankan 10.000 orang, ucap sang ratu. Mengorbankan 10.000 orang? Gumam Xiaoyan dengan wajah terkejut. Ternyata, inilah alasan sebenarnya kenapa sang ratu menyebarkan berita tentang Raja Iblis Tianhe. Jangan khawatir, itu hanya 10.000 orang. Seharusnya itu tidak seberapa dibandingkan dengan harta yang menunggu kita, ucap sang ratu sambil tersenyum. Detik berikutnya, terdengar sebuah suara dari kabut. Xiaoyan pun melihat sekeliling lagi. Namun, ia sepertinya tidak mengenali sosok yang berada di dalam kabut abu-abu.
Tian He sudah menjara sepanjang hidupnya. Jadi, jika warisannya bisa dibuka, mungkin ada banyak harta karun teratas dari masa kejayaannya. Ucap seseorang dari kejauhan. Xiaoyan pun mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata itu. Selain hadiah dari kakak-kakak seniornya, ia benar-benar tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Tapi sepertinya terlalu kejam mengorbankan 10.000 orang hanya untuk membukanya. Gumam Xiaoyan. Meskipun Tian He suka menjarah, dia tidak suka membunuh tanpa pandang bulu. Ia hanya merampok tetapi tidak membunuh. Jadi, dengan 10.000 orang yang membuka warisan itu, kemungkinan kita akan bisa mendapatkan warisannya. Tetapi, kita tidak tahu berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup di bawah energi iblis yang sangat kuat ini. Ucap sang ratu. Melihatnya sekarang, energi iblis ini bukanlah ancaman bagiku. Ucap Xiaoyan. Sang ratu pun mengangguk ringan. Lalu, matanya yang indah tiba-tiba menoleh ke satu sisi. Xiaoyan juga mengikuti pandangannya. Dan kebetulan, ia melihat dua sosok yang akrab. Kenapa orang-orang Taisu juga datang ke sini? Gumam Xiaoyan sambil menggertakkan giginya. Mungkin itu karena sumber daya di dunia Taisu yang sudah mulai langka. Meskipun ada armor dewa palsu, itu hanya benda asing yang bukan kekuatan mereka. Siapa yang tidak ingin membuat diri mereka benar-benar kuat? Ucap sang ratu dengan perlahan. Apakah ini adalah cara mereka menambah kekuatan? Gumam Xiaoyan. Kemudian, ketika sang ratu mendengar ucapan Xiaoyan, ia pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sumber daya ini bukanlah apa-apa. Mereka mempunyai rencana yang lebih besar. Apa yang mereka inginkan adalah seluruh dunia sensi. Setelah aku terbangun, aku menemukan bahwa dunia Taisu telah diam-diam mendirikan titik pertemuan di dunia Suanyin. Mereka merekrut beberapa keabadian dari dunia ini. Dan sepertinya mereka ingin menggunakan untuk menginvasi dunia sensi. Ucap sang ratu. Mengingat waktu yang sudah aku habiskan di dalam tidurku, kekuatan dunia Taisu di dunia ini sudah tumbuh selama ribuan tahun. Ucap sang ratu kembali. Ngomong-ngomong, jika aku ingin membunuh mereka, apakah kamu bisa melakukannya? Tanya Xiaoyan sambil memandang sang ratu. Dunia Taisu sangat tersembunyi. Dalam informasi yang aku terima sejauh ini, itu belum cukup. Tetapi, jika kamu ingin melawan mereka, aku bisa menghancurkan istana pemburu dewa ataupun menghancurkan dunia Taisu. Ucap sang ratu. Kita akan menghancurkan yang lemah terlebih dahulu. Jadi, yang mana yang menurutmu lebih kuat? Tanya Xiaoyan. Bagaimanapun juga, istana pemburu dewa masih berakar lebih dalam dan lebih kuat di dunia Suanyin. Tetapi, dunia Taisu juga tidak sederhana. Mereka pasti sudah menyiapkan gerakan pembunuhan yang menyeluruh. Jika tidak, mereka tidak akan muncul dengan mudah. Dan kita tidak akan tahu yang mana yang lebih kuat ataupun yang lebih lemah. Ucap sang ratu. Kita butuh lebih banyak informasi untuk masalah ini. Dan ini adalah waktu yang tepat. Jika kamu mencari informasi dari jiwa mereka berdua, kamu pasti bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia Taisu. Ucap sang ratu sambil melirik kedua orang di kejauhan. Kini, mata sang ratu sedikit menyipit dan hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang bergejolak. Namun tiba-tiba ada suara menderu dari dalam tanah pegunungan besar. Perubahan yang mengguncang bumi terjadi di sekitarnya. Sementara itu, di atas langit muncullah jaring besar berwarna merah yang menutupi langit dan matahari di tempat itu. Untungnya, kelinci Bingyun bereaksi dengan sangat cepat. Dia segera menurunkan tubuhnya untuk menghindari jaring besar itu. Pada saat ini, jaring raksasa merah masih tergantung di udara. Itu memancarkan energi yang sangat hebat. Dan untuk saat ini, tidak ada yang mau menguji kekuatan dari jaring raksasa itu. Kabut abu-abu di atas tanah jelas jauh lebih tebal, sehingga penglihatan semua orang terpengaruh olehnya. 10.000 orang berada di dalamnya dan jatuh ke dalam momen ketenangan. Akan tetapi, ketenangan ini tampaknya mengandung niat membunuh. Setelah beberapa saat, cahaya merah muncul di kabut abu-abu, dan cahaya merah ini terbang sangat cepat, yang sepertinya tidak memiliki tujuan yang jelas. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini, sayap dewanya langsung menyebar di belakangnya, dan dia pun menangkap salah satu dari cahaya itu.
Kemudian Xiaoyan perlahan merentangkan telapak tangannya, dan cahaya merah di tangannya pun berubah menjadi pil energi seperti darah merah. Lalu, Xiaoyan pun merasa bahwa pil energi ini mengandung uapan energi yang sangat murni. Tetapi, pada saat yang sama, ada juga sedikit energi iblis. Apakah ini lapisan pertama keberuntungan? Gumam Xiaoyan. Sebenarnya, banyak suara kilatan orang-orang di kedalaman hutan, dan tampaknya perebutan pil energi itu telah dimulai sejak pertama kali munculnya cahaya merah. Setelah Xiaoyan menangkap lebih dari selusin pil energi, tiba-tiba terdengar beberapa suara deruman, dan semua suara itu ternyata bergerak ke arah Xiaoyan. Lalu tiba-tiba ada sebuah cahaya dingin yang melesat menuju Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berbalik untuk menghindarinya. Akan tetapi, cahaya dingin itu tiba-tiba meledak. Untungnya kecepatan Xiaoyan sangatlah cepat, dan dia tidak terpengaruh oleh ledakan itu. Setelah langkahnya sedikit stabil, Xiaoyan pun menggarukkan kepalanya sambil tersenyum masam. Sepertinya aku terus dikepung dari semua sisi. Ini sungguh merepotkan. Kupikir aku tidak akan menjadi pusat perhatian seperti ini, ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat sekitar, sosok dalam kabut abu-abu terus mendekat. Mata mereka menatap Xiaoyan seperti binatang buas. Tetapi, orang-orang ini tampaknya sedikit aneh. Itu karena orang-orang ini memiliki mata merah dan kabut merah di mulut mereka. Kamu sungguh berani datang ke tempat ini tanpa izin. Sungguh, anak yang lancang, ucap sosok yang berada di dalam kabut itu. Setelah suara sosok itu menyebar, Xiaoyan pun perlahan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan penguasa barat dari belakang punggungnya. Sepertinya kamu cukup angkuh, tapi kamu hanyalah puncak Dewa Bintang 8. Kamu bahkan bisa ditembak mati dengan hanya satu telapak tangan, ucap sosok itu. Saudara-saudaraku, ayo pergi secara bersamaan. Sayap yang dimiliki orang ini adalah benda yang sangat bagus. Siapapun yang mengambilnya lebih dulu akan mendapatkannya, ucap sosok itu kembali. Sementara itu ketika melihat para sosok itu meludahkan kabut merah, Xiaoyan tahu bahwa orang-orang ini pasti sudah menelan pil energi yang sebelumnya mereka dapatkan. Segera, mata Xiaoyan sedikit memadat dan pondasi dari lautan energinya langsung meningkat sampai titik tertinggi. Namun, tidak hanya itu, api monster juga bangkit dari tubuh Xiaoyan dan lautan energinya pun kembali meningkat tajam hingga akhirnya mencapai 1 miliar. Pada saat ini aura Xiaoyan sudah melonjak, bahkan sosoknya juga baru saja bergerak. Tampaknya dia sudah siap untuk pertempuran ini dan matanya penuh dengan niat bertarung. Ketamaan akan membunuh kalian, gumam Xiaoyan. Akan tetapi, sosok-sosok yang berada dalam kabut itu seolah mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Detik berikutnya, sayap dewa bergetar di belakang Xiaoyan, dan semburan udara pun tiba-tiba mengalir deras. Sambil membawa penguasa berat, nyala api juga langsung melonjak dengan kuat, dan tidak ada rasa takut dalam niat bertarung yang mengalir di mata Xiaoyan. Tapi pada saat ini, Xiaoyan mengayunkan kakinya dan pergerakannya pun berhasil membuat sosok di depannya tidak bergerak sama sekali. Sosok itu pun langsung dihantam oleh Xiaoyan dengan kakinya, lalu kepalanya langsung meledak. Adapun orang-orang yang dihajar oleh Xiaoyan, auranya juga merupakan Dewa Bintang 8. Kekuatannya sedikit lebih rendah dari Xiaoyan, tapi dia jelas tidak akan terbunuh dengan hanya satu gerakan. Situasi aneh semacam ini pun segera membuat Xiaoyan menyipitkan matanya dan dia berbalik untuk melihat ke arah orang-orang lainnya sambil menyebarkan kekuatan jiwanya. Ada total 6 orang di sekitar Xiaoyan dan salah satunya adalah Kaisar Keabadian pada langkah pertama. Akan tetapi Xiaoyan tiba-tiba terkejut, itu karena 6 orang ini tidak memiliki aura sama sekali. Dengan cepat, sosok Xiaoyan pun melesat ke belakang dan alisnya berkerut. Pada saat berikutnya, 6 dari mereka bergerak dengan rapi, dan mereka pun mati secara misterius. Yuan Er, apakah kamu yang melakukannya? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menoleh untuk melihat ke sisi kabut abu-abu. Lalu, terlihatlah sosok sang ratu yang tengah memegang kelinci Bingyun dan berjalan dengan perlahan. Mereka sepertinya sangat ingin membunuh dirimu. Akan tetapi, aku tidak bisa menahan diri. Jadi, aku ingin membunuh mereka, ucap sang ratu. Ia tampak tak berdaya. Segera, Xiaoyan pun tersenyum kecut. Namun dia tidak tahu metode apa yang digunakan oleh sang ratu untuk membunuh 6 orang itu dalam sekejap. Bahkan, tanpa bertarung, 6 orang itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Yuan Er, bagaimana kamu bisa melakukannya? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Oh, tunggu dulu.
Aku hanya ingin memikirkan mereka semuanya sekarat. Dan setelah beberapa saat, mereka pun mati. Ucap sang ratu dengan ekspresi polos. Setelah jeda yang cukup lama, sang ratu akhirnya memandang Xiaoyan sambil tersenyum dan memberikan penjelasan yang tidak ada artinya. Di sisi lain, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Ini karena kekuatan wanita kuat seperti sang ratu ternyata sudah benar berada di luar imajinasinya. Yuan untuk kedepannya kamu tidak perlu melakukan hal itu. Biarkan aku menanganinya sendiri. Kamu juga mengatakan bahwa pertempuran juga merupakan bagian tak terpisah dari kultivasi. Aku membutuhkan lebih banyak pertempuran yang sebenarnya untuk meningkatkan diriku sendiri. Ucap Xiaoyan. Oh, baiklah. Kalau begitu, mulai saat ini, semua akan tergantung pada suamiku. Ucap sang ratu sambil tersenyum manis. Terima kasih Yuan ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan dengan cepat berbalik dan berhenti menatap sang ratu. Lalu sebelum pergi, Xiaoyan secara alami tidak akan lupa untuk mengambil cincin penyimpanan dari tangan 6 orang ini. Dan dia jelas tidak ingin membuang hal yang berguna bagi dirinya nanti. Di sisi lain, sang ratu memiliki senyum di wajahnya. Pipinya sedikit memerah, dan ketika dia melihat sosok Xiaoyan, ia sepertinya bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan tampaknya tidak peduli dengan sang ratu yang tengah memandanginya. Ia malah menundukkan kepalanya dan menyelidiki cincin penyimpanan dari 6 orang yang sebelumnya dibantai. Satu demi satu di antara cincin penyimpanan mereka, Xiaoyan tidak menemukan satupun pil energi. Hal ini pun menunjukkan bahwa ketika Xiaoyan melihat penampilan aneh mereka sebelumnya, mereka semuanya pasti langsung menelan pil energi yang ditemukan. Tapi meskipun begitu, masih ada cukup banyak cahaya merah di sekitarnya. Xiaoyan pun segera bergerak dan mulai mengumpulkan energi ini dengan sedikit santai. Pasti ada yang aneh dengan pil energi ini, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dengan bantuan dari sayap dewa, sosok Xiaoyan seperti hembusan angin. Ia terus-menerus bergerak, sampai-sampai tidak ada cahaya merah di sekelilingnya yang bisa melarikan diri. Setelah memakan waktu selama beberapa saat, Xiaoyan saat ini sudah mengumpulkan lebih dari 25 pil energi. Dan pendapatan ini pun membuat Xiaoyan sedikit merasa puas, karena tidak ada gangguan dari pihak lain. Namun tepat ketika Xiaoyan berhenti sejenak, cahaya dingin tiba-tiba datang ke arahnya dari kabut abu-abu. Akan tetapi, Xiaoyan ternyata sudah menyadarinya lebih dahulu, dan dia pun dengan mudah menghindarinya. Segera, setelah cahaya dingin itu melesat, beberapa pohon di langit tiba-tiba jatuh karena efek lesatan cahaya itu. Pada saat berikutnya, sebelum Xiaoyan bisa bergerak, dia mendengar jeritan melengking dari satu sisi, dan Xiaoyan pun langsung bergerak ke arah suara itu. Lalu setelah bergerak selama beberapa napas, Xiaoyan bisa melihat bahwa ada seseorang dengan bintik-bintik ungu racun di tubuhnya. Racunnya bahkan menyebar dengan cepat dan seluruh tubuh orang itu bahkan bernanah. Namun sebenarnya masih ada beberapa orang yang berada di sekitar orang itu. Tapi sepertinya orang-orang itu menatap sosok itu dengan penuh ketakutan. Tidak ada siapapun yang bisa membantunya. Dia sudah menyentuh aturan tempat ini. Semuanya hati-hati. Pohon-pohon di sini tidak bisa dihancurkan, ucap seseorang, dan Xiaoyan yang berada dalam kabut abu-abu pun langsung menatap beberapa orang itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makan pepaya bareng Bu Maya. Jangan lupa tombol like-nya.
回来了。